Bukan. Jadi maksudnya begini, kan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh baik oleh internal ataupun independen tadi harusnya kan dilaporkan kepada perusahaan dan perusahaan mencatatnya, betul kan? Dan itu harusnya kan tertuang di dalam laporan keuangan. Memang hasil terakhirnya ada untung dan rugi, tetapi kan dalam perjalanannya ini ada uang yang hilang yang dilakukan oleh aparatnya, orang intern. Bapak Hakim pun mengambil putusan untuk menetapkan itu kan tentu harusnya berdasarkan laporan keuangan yang tercatat di situ hasil laporan audit investigatif. Betul kan? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Baik ahli, saya panggil ahli. Siap, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama yang kami ingin tanyakan adalah, kami sangat awam dengan bidang keuangan ini, ahli. Kami ingin bertanya bagaimana pendapat ahli atau penjelasan ahli tentang apakah keuangan negara sama dengan keuangan BUMN dengan disertai contohnya. Jadi keuangan BUMN atau keuangan perusahaan itu adalah salah satu bagian dari keuangan negara. Salah satu bagian. Ya, kalau tadi saya sampaikan besarannya, jadi rumah besarnya adalah keuangan negara. Di dalam situ ada 3 kamar. Nah, salah satunya adalah keuangan negara yang dikelola untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan negara. Baik. Apakah bisa diartikan bahwa berarti keuangan BUMN adalah keuangan negara? Bisa, tapi dalam pengertian sebagian. Ya. Sebagian ya? Baik, sebagian. Baik. Yang kedua, bisakah ahli sampaikan kepada kami terkait apakah keuangan BUMN sama dengan keuangan anak perusahaan BUMN? Betul, karena kalau di dalam pengertian keuangan negara itu cara melihat perusahaan negara adalah semua institusi pengelola keuangan negara yang dikelola secara korporasi. Berarti itu pengertiannya, sehingga pengertiannya di sana itu tidak pernah dibedakan ada itu, ada anak, ada cucu, itu enggak. Tapi sepanjang dia sebuah institusi pemerintah yang dikelola secara korporasi, ya kan, itu adalah perusahaan negara. Perusahaan negara. Betul. Baik. Selanjutnya, bagaimana menurut ahli, apakah sama keuangan negara dengan keuangan anak perusahaan BUMN? Sebenarnya kan kalau tadi saya sampaikan itu rumah negara. Betul. Keuangan negara. Betul. Sehingga dengan demikian apa yang ada di situ sebenarnya sama. Cuman seperti yang harusnya kita pahami, di dalam kompleks yang sama itu, yang besar itu, ada cara yang mengelola berbeda. Maka cara pengelolaannya berbeda itu menimbulkan sebuah institusi yang disebut berbeda. Oleh karena itu di dalam keuangan negara itu ada institusi yang dikenal sui generis. Jadi dia satu kelompok yang sama dikelola secara berbeda. Ya, tapi nanti kaidahnya dalam pengelolaan sama, tetapi berbagai ketentuan yang diterapkan berbeda karena sifatnya beda. Yang tadi pemerintah sifatnya birokratik dan pemerintah tidak melihat manfaat dari sisi moneter, tetapi dalam pengelolaan kekayaan yang dipisahkan itu manfaat yang diperoleh oleh pemerintah di samping non moneter itu lebih banyak pada yang bersifat moneter. Baik ahli. Tadi kan pada saat yang kedua, pertanyaan kedua kami sampaikan
ahli menjawab bahwa keuangan BUMN itu separuhnya, sebagian ya, bukan separuh, sebagian. Merupakan bagian. Merupakan bagian. Ya. Nah, tadi kan kami tanya lagi, apakah keuangan BUMN itu sama dengan keuangan negara? Ahli menjawab, kalau tidak salah tadi kami mendengar bahwa sebagian dari keuangan BUMN itu adalah keuangan negara. Bukan sebagian. Sebagian dari keuangan negara itu adalah keuangan BUMN. Terbalik. Oh, terbalik ya? Ya, jadi sebagian keuangan negara itu adalah keuangan BUMN. Berarti bisa diartikan keuangan BUMN sama dengan keuangan negara. Ya, itu simpulan Anda. Sebenarnya begitu. Jadi contoh ini, besaran ini kan terbagi 1, 2, 3, ya kan? Di keuangan 1, 2, 3. Ini adalah keuangan negara. Salah. Kalau saudara tanyakan, mohon izin, kalau sebelah yang ini adalah BUMN, ya tentunya merupakan satu kesatuan dari secara keseluruhan. Tapi tidak boleh dikatakan bahwa yang sebelah ini merupakan keuangan terbalik. Baik, Ali. Terima kasih ya. Ini akan membuat kami lebih mengerti. Selanjutnya pertanyaan kami adalah apakah kerugian negara sama dengan kerugian BUMN? Kerugian negara sama dengan. Jadi saudara membuat sebuah istilah. Bukan istilah, Ali kami bertanya. Ya. Kami kan awam dengan Ya, masalah. betul. Tetapi gini, sebenarnya ketika kita berbicara kerugian BUMN itu adalah kerugian operasional. Kerugian operasional. Betul. Makanya tadi saya sampaikan di BUMN itu dibedakan antara kerugian operasional dan kerugian negara. Baik. Ya, kalau dia dilakukan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di BUMN, maka kerugian itu dinyatakan sebagai sebuah risiko bisnis. Maka risiko bisnis itu adalah operasional. Operasional. Ya. Contohnya bisa nggak? Bisa. Jadi salah satu contoh begini, sebuah bank itu ada divisi investasi. Nah, tugas dia melakukan investasi. Dikasih uang 100 juta US dollar, ada investasi. Nah, apa yang harus dilakukan? Ternyata ada kaidahnya dalam melakukan investasi itu. Jadi dia harus membuat sebuah kajian, kajian yang minutius. Dia melakukan kajian di tingkat dunia. Jadi ada Mondial. Itu nggak cukup dalam satu periode 3 bulan gitu misalnya. Harus ada kajian di tingkat regional. Jadi kalau tadi di tingkat New York, kemudian kita harus lihat di tingkat Hong Kong, Tokyo, gitu, Singapura kayak apa. Dia buat kajian. Ternyata nggak cukup juga. Harus punya kajian yang bersifat lokal. Jadi dari Jakarta dan Surabaya kayak apa. Nah, setelah dia melakukan kajian-kajian itu dalam periode yang sama, ditemukanlah ada 10 saham unggulan. Dibeli 100 juta US dollar 10 saham unggulan. Kita masih ingat kan terjadi kasus Lehman Brothers di Amerika yang menyebabkan harga saham anjlok seluruhnya. Kemudian katakanlah ekstrim dari 100 juta US dollar tadi ternyata tinggal 10 juta US dollar. Apakah terjadi kerugian? Oh betul, sangat. Pertanyaan, apakah itu bisa dinyatakan sebagai kerugian negara? Tidak. Itu dinyatakan sebagai sebuah risiko bisnis. Karena apa? Dia mengikuti kaidah-kaidah dan terjadinya kerugian itu tidak ada satu orang pun yang mampu menahan dan mampu mengira. Nah, dalam kondisi seperti itu, itulah yang disebut dengan sebuah risiko bisnis. Risiko bisnis. Ya. Nah, tapi kalau seseorang yang ada di situ melakukan cara hit and run dalam melakukan jual beli, kita masih ingat dulu ada seorang pejabat yang sudah dihukum. Nah, dia melakukan hit and run, rugi bank itu dihukum dia. Karena apa? Karena perbuatan itu tidak mengikuti rule dalam menyelenggarakan bisnis, sehingga bisnis rule-nya itu dilanggar, kaidah-kaidah yang benar dilanggar, sehingga kerugian itu harus dinyatakan sebagai kerugian negara. Baik. Kami lanjutkan ahli. Yang ingin kami tanyakan, apakah kerugian BUMN sama dengan kerugian anak perusahaan BUMN?
Kalau tadi saya sampaikan BUMN dan anak BUMN itu kan kita tidak mengenal. Itu kan hanya karena kita itu dalam keseharian. Tadi saya sampaikan, kenapa sih lahir perusahaan negara? Perusahaan negara itu dilahirkan karena rakyat itu atau masyarakat membutuhkan layanan yang bersifat spesifik. Jadi contoh misalnya, masyarakat itu mau melakukan ekspor, mau melakukan impor. Zaman dulu nggak ada perusahaan. Kemudian ngomong sama pemerintah, pemerintah Anda bisa nggak menyediakan layanan ekspor impor? Pemerintah bisa. Dibentuklah sebuah institusi ekspor impor. Nah, masyarakat harus bayar. Terus kemudian mereka mengatakan, negara kami itu mau ekspor, tapi kita butuh duit. Bisa nggak kami disediakan? Boleh. Lahirlah bank ekspor impor. Terus kemudian mereka bilang, kami itu mau dagang, butuh duit, butuh modal, dilahirkan apa dagang. Nah, jadi institusi pemerintah tadi dilahirkan adalah dalam rangka melayani masyarakat. Ketika semuanya belum ada, bukan hanya ketika semuanya belum ada, ketika sebuah negara punya ciri seperti itu. Perusahaan swasta tidak seperti itu. Lahirnya sebuah perusahaan swasta itu, tanda kutip ini, ada keluhan para pemegang uang itu, dia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi contohnya misalnya ada 10 orang kaya, terus mereka mengatakan, oh aku nggak pernah berani menghasilkan sesuatu ya. Terus ada seseorang yang seorang konsultan bilang, sudah sini satu orang kumpulin 100 miliar. Dari 100 miliar dikumpulkan ada 10 orang dapat uang 1 triliun. 1 triliun itu dikumpulkan, kemudian diberi badan hukum, dikelola secara khusus, jadilah dia perusahaan swasta. Nah, perusahaan ini tujuannya pasti cari uang. Nah, dia punya strata. Nah, kita ketika berbicara perusahaan negara, semua orang yang berpikir perusahaan negara adalah yang sahamnya sekian persen dimiliki oleh negara. Loh, lainnya aja beda. Cara berpikirnya berbeda, tetapi kita menarik garis yang sama. Maka berbicara ada induk, ada anak, ada cucu, itu perusahaan-perusahaan mereka karena mereka ada stratanya dengan cara. Tapi di pemerintah nggak kenal. Karena apa? Secara filosofi akhirnya itu beda. Ya? Nah, sehingga dengan demikian kalau ditanya, apakah kerugian BUMN dengan kerugian anak BUMN sama? Ya sama saja. Baik. Ahli, tadi kan ahli berarti bisakah kami simpulkan bahwa berarti BUMN sama dengan anak perusahaan BUMN? Kerugian dari anak perusahaan BUMN sama dengan kerugian BUMN. Bisakah kami simpulkan seperti itu? Jadi kalau saya melihatnya ini atau menjelaskan ini, setiap institusi memiliki sebuah patokan kegiatan. Siap. Apakah itu BUMN atau apa? Setiap kerugian ada di masing-masing. Oke? Jadi dia tidak merupakan kerugian di tempat-tempat lain. Ya kan? Jadi masing-masing. Kita mengenal di dalam pengertian keuangan negara adalah seperti itu. Jadi kalau saudara menanyakan apakah kerugian di BUMN merupakan kerugian BUMN, ya anak BUMN, cucu BUMN, ya sama. Sehingga kalau ada perusahaan-perusahaan cucu misalnya, dia rugi, ya cucu itu rugi. Baik, ahli. Kalau begitu kami minta pendapat ahli terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 garis miring PHPU Despres garis miring 16 Romawi garis miring 2019 tanggal 27 Juni 2019 yang mana ini yang telah diikuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan nomor 121 K garis miring Pitsus garis miring 2020 atas nama terdakwa Insinyur Karen Galela Agustiawan, ya. Dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3849 K garis miring Pitsus garis miring 2019 atas nama terdakwa Frederick Sihaan yang pada pokoknya
Pokoknya anak perusahaan BUMN tidak dapat dipersamakan dengan BUMN, sehingga kerugian anak perusahaan BUMN bukanlah merupakan kerugian negara. Bagaimana menurut ahli? Yang mulia, tentunya saya kan tidak punya kemampuan untuk mempertimbangkan salah atau benar. Tetapi sebagai ahli, ketika saya ditanya, saya harus memberikan penjelasan pendapat tanpa harus mengikuti yang tadi. Baik, secara keilmuannya seperti apa? Ya, jadi penjelasannya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Jadi ketika sebuah anak perusahaan dari sudut pandang hukum keuangan negara, dia tidak dibedakan dengan induknya. Tidak dibedakan dengan induknya. Pertanyaan cuma sederhana. Apakah aset yang dilakukan, yang dikelola adalah aset negara? Jawabannya iya. Apakah itu terdapat perbuatan melawan hukum yang bisa kita kategorikan mengakibatkan terjadinya kerugian negara? Kalau itu jawabannya iya, simpulannya harus saja. Karena premisnya semua terpenuhi. Baik. Ya kan? Nah, tetapi banyak pihak yang berpendapat berbeda bahwa yang disebut dengan perusahaan itu berada di luar keuangan negara. Ya. Tetapi judicial review yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ketika saya jadi ahli, putusannya kan bahwa BUMN itu adalah bagian dari keuangan negara. Nomor berapa putusan? Coba saudara lihat sendiri. Ya nanti tolong dilihat. Itu ada. Ada judicial review pertama kalau nggak salah itu dilakukan oleh sekelompok dosen di universitas yang terkenal di sini dan kelompok ahli hukum di BUMN yang menginginkan bahwa BUMN dikeluarkan dari kelompok keuangan negara. Dan ketika itu saya adalah ahlinya yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan hasilnya adalah walaupun itu 5 dengan 4 sangat tipis, ketika di Pak Mahfud tetap dinyatakan bahwa BUMN adalah bagian dari keuangan negara. Nah kalau kemudian putusan yang tadi saudara sampaikan berbeda atau menyimpang dari situ, saya kan nggak bisa memberikan pendapat yang berbeda. Siap. Mohon izin. Tapi mohon izin, Pak Mahfud waktu itu kan jadi ketua MK itu Betul. tahun 2011 Pak ya. Tahun sementara ini kan tahun 2020. Mau tahu ada perubahan, ya, tapi nggak apa-apa. Ya, walaupun saya tidak bisa memberikan analisa lebih lanjut kenapa ketika itu diputuskan begitu. Baik. Tetapi yang jelas saya menjelaskan dari aspek filosofis. Siap. Mohon izin Bapak. Terima kasih yang tadi. Saya lanjutkan kepada kerugian keuangan negara Pak ya. Yang kami ingin saya tanyakan adalah siapa yang berhak menghitung kerugian keuangan negara ini? Ya, baik. Siap. Jadi itu nanti karena memang ada yang berbeda, tetapi nanti akan saya jelaskan secara filosofis kalau memang diperlukan. Siap. Tapi yang jelas begini yang mulia, kerugian negara itu ada 3 aspek. Pertama, siapa yang berwenang menyatakan atau berhak menyatakan. Kedua, siapa yang berwenang menghitung. Dan yang ketiga, siapa yang berwenang menetapkan. Jadi ada 3 aspek yang berwenang. Tadi saya sampaikan bahwa kerugian negara itu bisa terjadi di 2 ranah administratif dan non administratif. Ranah administratif itu ada 2, yaitu terjadi pada para pejabat administrator dan yang kedua terjadi pada pejabat pengelola uang atau bendahara. Nah, ini majelisnya berbeda. Yang kedua di wilayah non administratif bisa terjadi di wilayah perdata dan di wilayah pidana. Tapi kata kuncinya adalah bahwa penetapan tadi harus dikendalikan atau dikelola oleh majelis hakim. Nah, kemudian kembali, siapa yang berhak menyatakan? Saya menulis di dalam paper saya di KPK tahun 2007 bahwa yang berhak menyatakan itu adalah penyidik. Jadi penyidik itu berhak menyatakan terjadinya kerugian negara. Nah, nanti itu bisa yang saudara pikirkan dalam sebuah ketentuan dan kita putusan nanti bisa kita diskusikan. Kenapa penyidik? Karena penyidik itu yang dia akan membawa ke sebuah persidangan. Apakah kejadian ini menimbulkan kerugian negara atau tidak? Ya. Nah, tetapi kan penyidik tidak ahli. Oleh karena itu, mulai dari awal penyidik itu harus didampingi oleh seorang ahli yang bisa menjelaskan
ada atau tidak terjadi kerugian negara di situ. Nah, penyidik itu harus didampingi oleh dari awal supaya dia tidak tersesat. Karena apa? Kalau dia nanti masuk ke wilayah administrasi, dia nggak boleh masuk ke wilayahnya seperti ini. Nah, yang kedua, siapa yang berhak menghitung? Yang berhak menghitung itu adalah para auditor. Nah, auditor itu siapa? Mereka yang memiliki kompetensi dalam melakukan audit. Karena keuangan itu ada dua kelompok, yaitu keuangan private dan keuangan negara, maka ketika kita berbicara tentang kerugian negara, seharusnya adalah mereka-mereka yang berada atau bekerja di wilayah keuangan negara. Itu bisa kita lihat siapa. Kita uang paling atas, BPK, BPKP, Inspektorat, kemudian kalau daerah ke bawah, bisa nanti SPI, Satuan Pengawas Internal. Ya, sepanjang kata kuncinya sepanjang tidak terjadi konflik of interest. Jadi mereka harus independen. Jadi mereka lah yang berwenang untuk menghitung. Nah, kemudian yang ketiga, siapa yang berhak menetapkan besaran kerugian negara? Tadi saya sampaikan ada 4 majelis. Artinya apa? Yang berhak menetapkan besaran kerugian negara, jadi memutuskan besarannya adalah majelis. Majelis hakim. Jadi kalau di wilayah administrasi tadi adalah majelis tuntutan ganti rugi di kementerian, atau di bendahara itu nanti ada di BPK namanya majelis tuntutan perbendaharaan, atau nanti kalau di tempat yang masalah perdata berarti majelis perdata, kalau di tipikor majelis tipikor. Tapi adalah majelis yang tidak menetapkan terjadinya kerugian negara. Baik, ahli. Tadi kan ahli sudah menyatakan 3 yang berhak, yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah penyidik. Ini dasarnya apa? Dasarnya? Dasar hukumnya, dasar hukumnya. Karena kita negara hukum ya, ahli. Kalau itu karena dia punya kewenangan melakukan penyidikan. Ya kan berbeda penyidikan dengan menyatakan kerugian negara. Ya, di dalam menyidik itu kan dia bisa mengetahui apa yang terjadi. Perbuatan itu mengakibatkan apa dia tahu. Siap. Karena kita negara hukum, saya ingin bertanya kepada ahli, bagaimana menurut ahli bahwa ada di undang-undang BPK yang menyatakan bahwa hanya BPK lah yang boleh menghitung dan mendeklar bahwa itu adanya kerugian negara. Bagaimana menurut ahli? Jadi inilah yang harus dipahami oleh berbagai pihak. Siap. Berkaitan dengan masalah hukum keuangan negara. BPK itu siapa sih? BPK itu zaman Belanda namanya Algemene Rekenkamer. Jadi itu adalah sebuah lembaga kuasi yudisial. Jadi sebuah lembaga kuasi yang memiliki kemampuan atau kewenangan untuk memberikan atau bertindak selaku peradilan. Tetapi karena dia peradilan kuasi tadi, dia hanya di bidang administratif. Di bidang administratif. Nah, perbuatan-perbuatan yang dalam administrasi khusus berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara itu berada di dalam kewenangan BPK. Sehingga dengan demikian BPK itu memiliki kewenangan untuk menyatakan, untuk menghitung dan mengadili kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para bendahara. Tetapi kita kan tidak paham. Kita hanya mendengarkan bahwa BPK memiliki kewenangan menyatakan, menghitung dan menetapkan. Oh tidak, hanya khusus bendahara. Nah, maka di sana ada yang disebut dengan majelis tuntutan perbendaharaan. Nah, di dalam hal itu dia menyatakan sendiri, dia menghitung sendiri, dan dia kemudian mengadili sendiri. Makanya semua izin, kan dasar hukumnya kan ada sebenarnya. Ya. Kenapa dibuat undang-undang tersebut itu yang harus ditaati oleh setiap betul. Pada saat ahli tadi menyampaikan bahwa yang berwenang untuk menyatakan kerugian keuangan negara
adalah penyidik, itu kan bertentangan dengan undang-undang. Tidak, coba saudara baca pasal yang saudara sebutkan tentang BPK tadi, itu pasti tidak di atasnya itu ada kaitannya dengan bendahara. Keterkaitannya dengan bendahara. Ya. Jadi mohon izin yang mulia, kebetulan saya adalah ketua tim Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan dan Undang-Undang yang tadi saudara baca. Baik. Saya ketua tim. Baik. Sekarang begini ahli. Dalam suatu kasus, ya saya contohkan, ada seseorang dituduh melakukan merugikan keuangan negara, tetapi, mohon maaf ini, tadi saya berbalik lagi kepada ini, tidak ada diikutsertakan BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara. Bagaimana menurut ahli? Tapi sudah saya sampaikan bahwa yang berhak menghitung adalah auditor. Nah, auditor itu tadi saya sampaikan bahwa keuangan itu ada dua jenis, private sector dan public sector. Keuangan negara adalah public sector. Ya, maka yang berhak menghitung adalah para auditor yang bekerja di bidang tata kelola keuangan publik atau keuangan negara. Jadi mestinya kantor akuntan publik diminta untuk menghitung, mestinya tidak boleh. Tetapi kan hari ini berkembang, katanya mereka juga diberikan keahlian juga. Saya nggak tahu, walaupun kursusnya cuma 3 hari atau 5 hari, padahal kalau beliaunya ini mungkin sepanjang apa dia memang ada di situ gitu. Beda itu sebenarnya. Jadi menurut ahli, setiap auditor boleh menghitung kerugian keuangan negara? Ya boleh. Jadi auditor yang bergerak di bidang keuangan. Dasarnya ada, dasar hukumnya. Iya, kan yang menghitung itu auditor. Apakah auditor yang hanya di BPK sajakah atau auditor yang di tempat akuntan publik tadi menurut ahli? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika sebuah kasus itu ada di wilayah negara, di wilayah publik, maka yang berhak menghitung adalah auditor yang bekerja di wilayah keuangan negara. Kantor akuntan publik itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pendekatan keuangan publik dengan keuangan negara itu beda. Siap. Keuangan publik swasta itu tujuannya adalah mencari untung. Siap. Keuangan publik, pengeluaran negara, mohon izin kemudian, pengeluaran untuk peradilan itu nggak ada untungnya. Siap. Secara moneter, tapi jangan salah bahwa masyarakat diadili sehingga misalnya di dalam kasus korupsi orang tidak korupsi sehingga negara itu maju, itu nilainya lebih dari uang. Siap. Ini kenali. Nah, sehingga dengan demikian pendekatan inilah yang membedakan kenapa mereka tidak boleh menghitung, karena mereka tahunya setiap uang keluar sekian dapat untung sekian persen. Kalau tidak ada uang masuk sekian maka rugi. Padahal beberapa lembaga pemerintah itu nggak menghasilkan uang. Siap. Baik ahli. Sekarang yang saya ingin tanyakan, apabila dalam suatu tuduhan atau dugaan tindak pidana korupsi yang melakukan audit itu adalah orang kontrol internal istilahnya, ya kan? Iya, maksudnya itu kan bukanlah orang luar. Audit itu ada audit internal. Ya, apa? SPI itu satuan pengawas internal, itu auditor internal. Baik. Ya. Jadi apakah orang ini boleh mengaudit perusahaan untuk sebagai dasar menyatakan kerugian negara? Tadi saya sampaikan, sepanjang tidak ada intervensi, sepanjang dia itu independen, nggak ada masalah. Siap. Nah, kan sering yang terjadi SPI itu melindungi institusinya, sehingga nggak terjadi. Kalau itu yang terjadi harus eksternal. Tetapi kalau dia sendiri punya inisiatif, kantor kita rugi loh, dan dia membawa masalah ini, ya bisa. Bisa. Jadi yang penting seperti yang saya sampaikan, jangan sampai terjadi konflik of interest. Siap. Ya.
Audit seperti apa yang harus dilakukan oleh auditor internal ini? Nah, nanti ada yang ambil auditor. Ini sepengetahuan ahli. Kalau saya tidak bisa memberikan jawaban, karena yang penting bagi saya apa sih yang dimaksud dengan kerugian negara? Kekurangan aset negara yang disebabkan dalam perbuatan melawan hukum. Baik. Nah, yang dimaksud dengan kekurangan aset itu apa? Uang yang seharusnya tidak keluar, atau uang yang seharusnya masuk tidak masuk, atau aset yang harusnya dimiliki negara tidak dimiliki atau hilang di tangan. Nah, kalau ditanya terjadi kerugian ini kayak apa? Ya itu yang saya sampaikan. Tetapi bagaimana cara menghitung dan lain-lainnya, metodenya nanti ada. Yang saya tanya begini ahli. Ya. Untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam satu kasus tipikor, Ya. audit yang seperti apa? Maksud saya itu seperti itu jenisnya yang harus dilakukan oleh seorang auditor yang benar-benar terkonfirmasi ada kerugian keuangan negara. Mungkin umpamanya wajib dilakukan audit investigatif forensik umpamanya. Baik. Ya kan itu. Jadi begini. Mohon izin nanti bisa berdalam teman. Siap. Jadi gini, di dalam tata kelola keuangan audit itu ada dua. Audit itu ada dua. Yang pertama audit yang bersifat general. General itu dijalankan rutin. Oh general. Ya general itu dilakukan secara rutin. Nah kemudian yang kedua audit dengan tujuan tertentu. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undangnya digunakan istilah PJTT. Ya. Nah, padahal audit dengan tujuan tertentu itu sebenarnya tidak mengarah, karena dia itu sebenarnya pengertiannya investigatif sebenarnya. Ya, jadi kalau di situ ada kecurigaan sesuatu, maka audit yang digunakan adalah audit investigatif. Harusnya audit investigatif. Ya, kan? Nah, ini apabila ada sebuah kecurigaan tertentu. Tetapi sering terjadi bahwa karena lingkupnya juga tidak terlalu luas, audit generik ini sudah menggambarkan bisa, gitu. Contoh misalnya di sebuah bank kecil, gitu, di sebuah bank yang tidak terlalu besar, itu auditnya yang dilakukan oleh SPI secara umum, dia sudah bisa melakukan investigasi tentang perbuatan dan apa yang menyebabkan terjadinya kerugian, karena lingkupnya kecil, sempit. Sehingga dengan demikian hasil SPI itu sekaligus sudah bisa merupakan audit kerugian negara. Tetapi ketika dia luas, nggak bisa, tidak bisa. Sehingga audit generik yang dilakukan setiap saat, itu belum tentu menggambarkan terjadinya sebuah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Nah, itu memerlukan sebuah tindakan-tindakan khusus yang sifatnya investigatif. Dan itu bisa diperdalam itu. Baik. Gambarannya adalah seperti itu. Siap. Ketika kita disuruh undang-undang dulu. Ya. Sekarang begini ahli, dalam suatu kasus tindak pidana korupsi, bahwa kerugian negara itu, kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti. Bisakah ahli sampaikan kepada kami, jelaskan apa itu maksudnya nyata dan pasti? Ya. Nyata dan pasti adalah sebuah sifat. Jadi nyata itu kerugiannya benar ada. Jadi tidak boleh diasumsikan. Jadi misalnya kalau ini terjadi akan berpotensi merugikan negara sebesar sekian, tidak boleh. Ya. Jadi dia mesti pasti. Ya. Jadi nyata itu dia ada uangnya. Jadi saya sampaikan kerugian negara adalah kekurangan aset negara, berarti asetnya ada. Asetnya ada. Jadi tidak boleh diasumsikan. Nah, besarannya harus dihitung secara pasti, terukur. Jadi tidak boleh seperti misalnya gini. Ada, saya selalu berikan contoh yang agak lucu. Orang berkendara nabrak binatang. Kemudian ditanya berapa harganya. Dan dia katakan, binatang ini binatang yang bagus. Kemudian dilihat dari kondisi, dilihat dari putingnya, dia berputing 8, maka sekali beranak 8 ekor, maka setiap 8 ekor itu 6 betina, jadi 1 ekor itu harganya 1 juta. Nah, ini tidak pasti.
pasti. Nah, kata pastinya ya bawa aja ke pasar. Jadi di situ ada sebuah lembaga yang bisa memberikan hitungan. Ya, kalau bahasa umumnya harga pasar. Nah, tapi kalau nanti di dalam kenyataannya kita melihat misalnya kalau kendaraan, bagaimana menghitungnya? Ada samsat, ya kan? Terus misalnya tentang aset, oh itu ada penaksir. Nah itu dalam penghitungan. Jadi katanya nyata itu uangnya pasti ada. Jadi tidak hanya sekedar berpotensi, kata pasti itu terukur. Baik. Jikalau dalam suatu kondisi dalam ada perbedaan angka yang dituduhkan terkait keuangan negara kepada seseorang, itu apakah masuk nyata dan pasti menurut ahli? Ada perbedaan angka? Perbedaan angka keluar dari satu tempat atau keluar dari dua tempat? Dari tempat-tempat. Contoh misalnya gimana? Mohon izin. Jadi begini ahli, dari saya dari umpamanya ini ya, para penegak hukum yang A, dia mengatakan jumlah kerugian negara di sini 100 umpamanya. Terus setelah itu sampai ke B dinyatakan 150. Pada saat diperiksa auditor internal dibilang 160. Ada perbedaan. Apakah ini masuk kategori nyata dan pasti? Tadi saya sampaikan nyata itu adalah uang yang ada. Pasti itu terukur. Terukur itu jumlahnya pasti. Betul. Siap. Nah, pengertian dia terukur mesti diekspres atau diungkapkan oleh mereka-mereka yang punya kewenangan. Baik. Nah, ketika ada beberapa yang berkewenangan menyatakan yang berbeda dan itu diungkapkan oleh satu orang, misalnya oleh JPU-nya, maka seperti yang tadi saya sampaikan, beliau berhak menetapkan yang mana yang sebenarnya. Tadi kan saya sampaikan kan, yang menyatakan, menghitung dan menetapkan, maka menetapkan besaran kerugian negara itu ada di tangan majelis. Mohon izin Pak ahli. Jadi begini, data tersebut seharusnya kan didapatkan oleh aparat penegak hukum A ini dari auditor internal. Jumlahnya sudah ada, ya kan? Setelah itu menjadilah dakwaan pada aparat penegak hukum B. Ternyata yang dituangkan berbeda jumlahnya dengan yang dari aparat penegak hukum A. Setelah diperiksa auditor internalnya, kita tanya dan kita jumlahkan bersama-sama berdasarkan yang dilakukan beliau, berbeda lagi. Apakah ini masuk nyata dan pasti atau ini malah kabur? Jadi bukan tidak nyata dan tidak pasti. Seperti yang tadi saya katakan, pasti itu adalah terukur. Itu nanti ukurannya itu nanti akan diperjelaskan. Itu ada dinamika kan. Jadi kalau saudara sampaikan tadi itu kan meliputi proses kan. Jadi bisa saja misalnya terjadi angka itu keluar dari SPI justru. Kemudian penegak hukum itu menyatakan enggak, saya tidak ingin melihat dari dalam, saya ingin melihat dari luar supaya lebih independen. Misalnya begitu. Oke, dihadirkan independen. Dia kemudian menemukan titik-titik yang lain. Ya. Itu kalau dia menghadirkan yang independen. Bisa. Ya. Atau justru misalnya yang internal itu dia lebih tahu secara utuh yang mana yang akan yang dinyatakan sebagai kerugian di situ. Tetapi jangan salah bahwa itu ada patokannya. Bisa saja auditor internal itu tidak menguasai bagaimana masalah-masalah itu lalu dihitung dengan cermat. Gitu loh. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, kita urut dari atas, ada BPK, BPKP dan lain-lainnya. Mereka adalah auditor betul yang sifatnya eksternal, independen. Internal itu bisa, yang tadi saya sampaikan, dia tidak independen atau dia tidak menguasai hal-hal yang seharusnya dan tidak seharusnya.
karena kan dia tidak menguasai kaidah-kaidah keuangan negara secara benar. Tetapi dia lebih banyak pada teknikal operasional di lembaga itu sendiri. Gitu. Baik Ali, saya lanjutkan Ali. Sekarang kan kata Ali tadi nyata dan pasti ya, jujur saja saya belum terlalu ini. Sekarang begini, bagaimana caranya kita sebagai warga Indonesia ini mengetahui bahwa oh benar negara rugi di kasus tersebut, di mana terkonfirmasinya kalau bahwa adanya kerugian negara tersebut, menurut Ali bagaimana? Baik. Jadi kalau ini sebuah perusahaan yang kita sebut dengan kerugian karena sebuah perbuatan, itu tidak dilihat secara utuh, tetapi dilihat per kasus. Per kasus? Ya. Baik. Sebab nanti sering itu diperdebatkan. Loh ternyata perusahaan untuk kok dikatakan terjadi kerugian negara? Oh iya. Di dalam sebuah perusahaan itu, di dalamnya itu ada yang nakalnya, yang sebenarnya merugikan. Jadi sebuah contoh misalnya, kasus di Bank Sentral. Bank Sentral itu gubernurnya ketika dia mengatakan, loh saya ini sudah berbuat menguntungkan negara itu triliunan. Masa dengan 100 miliar kemudian harus dinyatakan sebuah kerugian dan tindakan itu harus dihukum? Dan ternyata dihukum. Karena apa? Perbuatannya itu memang merupakan bagian dari yang besar. Sebab kalau tidak, katakanlah 1 triliun keuntungannya, kalau dia tidak nakal dan 100 miliar, jadi 1 triliun 100 miliar kan? Jadi cara melihatnya begitu, jadi tidak boleh kemudian dia untung. Keseringan itu yang selalu dilakukan. Mohon izin Ali, apabila kerugian suatu perusahaan itu BUMN ini Ali, kita tidak bisa mengkonfirmasinya di di laporan keuangannya. Bagaimana? Oh iya betul, nggak bisa. Nggak bisa itu nggak kan? Bisa. Kalau karena dia bisa untung. Bukan. Jadi maksudnya begini, kan hasil audit investigatif yang dilakukan baik oleh internal ataupun independen tadi harusnya kan dilaporkan kepada perusahaan. Betul. Dan perusahaan mencatatnya, betul kan? Dan itu harusnya kan tertuang di dalam laporan keuangan. Memang hasil terakhirnya ada untung dan rugi, tetapi kan dalam perjalanannya ini ada uang yang hilang yang dilakukan oleh aparatnya, oleh orang internnya. Ya itu tadi. Bagaimana menurut Anda? Oh tercatat itu kelihatan. Nanti Anda Di laporan keuangan. Nanti Anda bisa bertanya pada beliau titik mana itu kelihatannya. Kelihatan. Baik. Makanya jadi dalam laporan investigasi akan kelihatan itu. Betul. Angka-angka yang seharusnya tidak berada di situ tapi berada di situ kelihatan. Itu kan hasil dari auditor. Betul. Dalam laporan keuangannya, Ya. Kalau kita tidak dihadirkan laporan keuangannya, ditunjukkan laporan keuangannya bagaimana Ali? Oh nanti kelihatan itu. Ya bang, itu dalam sebuah laporan keuangan yang besar dia tidak masuk ke situ dong. Oke. Jadi secara rincinya tidak akan seperti itu. Harusnya ada kan? Tetapi angka itu akan kelihatan. Angka itu akan kelihatan, betul kan? Ya. Baik, berarti angkanya udah pasti berarti kan? Angkanya itu yang ada di dalam laporan keuangan tersebut, yang dinyatakan kerugian keuangan negara, pasti harusnya kan? Ya pasti kelihatan. Jumlahnya pasti. Tidak boleh berubah kan? Yo bisa berubah kan? Nah maksudnya kan hasil dari itu tadi kan? Kalau dari hasil auditor memang tidak berubah. Siap. Tetapi nanti pertimbangan tertentu, kan misalnya begini, auditor melihat di lapangan, dibawa oleh beliau. Anda melihat di lapangan, Anda punya pendapat lain, betul kan? Diserahkan pada beliau. Beliau mempertimbangkan mana yang harusnya benar. Siap. Karena berbicara tentang benar dan salah punya aturan dan kemudian itu berada di tangan majelis. Siap. Ya, sehingga dengan demikian nanti besarnya putusan kerugian itu ada di tangan beliau. Siap. Saya setuju. Tetapi mohon maaf, Bapak Hakim pun mengambil putusan untuk menetapkan itu kan tentu harusnya berdasarkan laporan keuangan yang tercatat di situ hasil laporan audit investigatif. Betul. Betul kan? Betul. Harus ada kan? Iya. Kalau seandainya
buku laporan keuangan yang tidak dihadirkan, bagaimana kan warga negara bisa mengetahui bahwa perusahaan itu rugi atau untung? Harus diperhatikan. Laporan investigatif dengan laporan keuangan itu beda. Karena laporan keuangan itu adalah laporan global, ya kan, yang ada periodenya. Sementara laporan investigatif itu sifatnya hazard, gitu loh. Jadi dia bersifat hazard, hanya satu kali dalam suatu keadaan tertentu. Betul, Pak. Jadi dia tidak mungkin mengikuti berada di sana. Tetapi kalau ditanya, apakah uang yang hilang itu akan bisa dilihat? Pasti bisa dilihat. Pasti bisa dilihat. Pasti bisa dilihat. Pasti bisa dilihat. Kalau enggak, mau apa dengan audit? Karena audit itu kan menelusuri kan. Jadi kalau akuntansi itu adalah membangun, mencatat dari transaksi sampai menjadi laporan keuangan, tetapi mengaudit itu adalah menelusuri dari laporan keuangan ke depan. Gitu loh. Maka ketika terjadi perbuatan-perbuatan itu, dia akan berpengaruh kepada yang belakang, pasti. Baik. Sekarang begini, Pak. Itu berarti kan kalau kita lihat laporan keuangan dari satu perusahaan itu berarti kan kerugian perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kerugian perusahaan tersebut, yang mana itu adalah perusahaan negara, kerugian negara, terkonfirmasi di kerugian negara? Oh ya, nggak bisa begitu kan. Itu kan setiap satuan. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang dimaksud dengan kerugian itu kan berdasarkan sebuah perbuatan. Jadi tidak mungkin dikumpulkan dalam satu buku besar terjadi kerugian negara sekian, itu kan nggak bisa. Oh, berarti kalau Menteri Keuangan tidak membuat laporan keuangan? Enggak, seperti itu. Laporan keuangan itu hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Kemudian saldonya berapa. Kalau kejadian-kejadian seperti itu tidak akan tercatat. Tapi kalau saudara perlu kayak gitu, mungkin di KPK tercatat berapa kerugian negara yang terjadi. Dia akan membuat sebuah rekap tentang terjadinya kasus korupsi di mana dan hasilnya merugikan atau akibatnya merugikan negara berapa, ada di KPK. Maksudnya itu tercatat tidak di kerugian negara itu di Kementerian Keuangan? Oh, enggak. Tidak tercatat. Nah, kalau statusnya BUMN itu tercatat tidak di kerugian keuangan di Kementerian BUMN? Saya kira kalau kerugian itu atau keuntungan itu tercatat dalam laporan keuangan akhir, umum sifatnya, tapi bukan karena kasus. Tetapi di dalam kerugian itu pasti nanti ada sebagian yang bersifat kasus, gitu loh. Biasanya itu kan masih dua ahli lagi, ya. Sekarang sudah jauh hampir 4. Lanjut. Terima kasih. Yang sudah ditanya, bahasanya tanya lagi. Ya. Saya nggak akan menanya. Baik yang mulia, saya tidak akan.
Selama